siang, selamat sore, dan selamat pagi. Untuk adik-adik perhatikan mata kuliah ekologi tumbuhan. Untuk video kali ini, Kakak akan menjelaskan tentang materi praktikum asosiasi. Untuk tujuan dari praktikum asosiasi itu sendiri adalah menentukan asosiasi jenis untuk kajian interaksi. Interaksi antara berbagai populasi dalam komunitas dapat memodifikasi potensi genetik tiap jenis untuk menghasilkan suatu komunitas dengan kisaran ekologi sendiri. Asosiasi merupakan hubungan antara makhluk hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Asosiasi juga bisa dikatakan sebagai komunitas, namun tidak semua komunitas itu menunjukkan suatu asosiasi. Jadi, komunitas itu dapat dikatakan sebagai asosiasi jika punya ciri seperti punya komposisi floristik yang seragam, punya fisiognomi yang seragam, kemudian terdapat pada habitat yang relatif konsisten. Untuk alatnya, bisa adik-adik lihat pada slide. Yang pertama itu ada pancang sebanyak 4 buah, kemudian ada tali rafia 2x2 meter, yang pada tiap sisinya nanti berjarak 5 cm. Kemudian, untuk permisalan di lapangan, nanti pada praktikum kali ini itu kita membuat 100 plot jumlahnya. Jadi nanti ada 32 kelompok. Untuk kelompok pertama itu akan membuat 4 plot, kemudian kelompok 2 itu akan membuat 6 plot, dan untuk kelompok 3 sampai 32 akan membuat 1 plot saja. Kemudian pada slide berikutnya itu nanti setelah membuat plot, nanti 100 plot itu akan langsung digabungkan. Jadi tugas kita selanjutnya itu melihat kehadiran masing-masing tanaman pada suatu peletakan tersebut. Jadi nantinya pada kegiatan ini akan ditentukan 4 spesies tumbuhan. Anggap saja untuk di sini spesies A, spesies B, dan spesies C, spesies D. Jadi, kalau untuk peletakan pertama, yang hadir itu ada spesies A dan spesies B, sedangkan spesies C dan D-nya tidak hadir. Kemudian pada peletakan kedua, sama seperti peletakan pertama, spesies C dan D tidak hadir. Selanjutnya peletakan ketiga, spesies A tidak hadir, sedangkan B, C, D-nya hadir. Begitu juga untuk peletakan 4 dan selanjutnya. Nah, kemudian setelah adik-adik menentukan kehadiran tiap spesies di tiap peletakan, hal yang adik lakukan selanjutnya itu adalah pengolahan data. Jadi nanti seperti ini tabel datanya. Nanti tabel data lebih lengkapnya ada pada slide berikutnya. Jadi tabel di atas itu akan dibuat sebanyak 6 tabel. Untuk contoh tadi, tabel pertama, asosiasi antara spesies A dan B. Kemudian kalau yang tabel kedua, asosiasi antara spesies A dan C. Kemudian tabel ketiga itu asosiasi antara spesies A dengan D. Kemudian yang tabel keempat, asosiasi antara spesies B dengan C. Tabel kelima itu asosiasi antara spesies B dengan D. Dan tabel keenam adalah asosiasi antara spesies C dengan D. Nah, kemudian ini yang Kakak katakan tadi, untuk tabel 6 tabelnya tadi itu nanti dibuat tabel seperti ini. Jadi untuk ketentuan sigma X kuadrat tabel itu adalah 3,841. Nah, jadi langkah berikutnya itu masih sama untuk pengolahan data, ini tabel yang lebih lengkapnya. Jadi pada bagian simbol, di sini ada A besar, B besar, C besar, dan D besar. Untuk A besar itu nanti isinya ada pada observer ini. Kalau di sini dia 30, berarti itu menandakan bahwa A besar ini maksudnya X dan Y hadir. Misal untuk tabel 1 tadi kan asosiasi antara spesies A dan B. Jadi kita lihat ada berapa peletakan yang spesies A dan B-nya hadir semua.
Kalau di sini berarti ada 30 peletakan. Begitu juga pada B besar, C besar, D besar. Kalau B besar itu X-nya hadir, Y-nya tidak hadir. Kemudian C besar, X-nya tidak hadir, Y-nya hadir. Dan D itu X dan Y sama-sama tidak hadir. Jadi nanti setelah dicari ada berapa peletakannya, totalnya itu nanti akan 100 peletakan. Kemudian setelah kita sudah mencari observednya atau Y, kita mencari expected Z. Jadi rumusnya adalah A besar ditambah B besar dibagi 100 terus dikali A besar ditambah C besar, yang mana hasilnya nanti adalah A kecil. Selanjutnya untuk mencari B kecil itu adalah A besar ditambah B besar dikurang A kecil, yang nantinya hasilnya akan didapatkan B kecil. Kemudian untuk mendapatkan C kecil adalah A besar ditambah C besar dikurang A kecil. Dan juga untuk D kecil, 100 dikurang A kecil ditambah B kecil ditambah C kecil, yang mana hasilnya nanti akan mendapatkan B kecil. Ketika sudah didapatkan masing-masing ini tadi, nanti ketika dijumlahkan seluruhnya expected ini, hasilnya adalah 100. Nah, setelah kita mencari Z, barulah kita dapat mencari X kuadrat hitungnya. Setelah adik-adik sudah menghitung keseluruhannya, kalau sigma X kuadrat nilai hitung yang adik-adik dapatkan itu sama atau kecil dari nilai tabel, maka hipotesis akan diterima. Artinya, kedua jenis X dan Y tadi tersebar secara acak. Tapi kalau nilai hitungnya itu lebih besar dari nilai tabel, berarti hipotesisnya ditolak. Tapi kalau nilai hitung yang adik dapatkan tadi lebih besar dari nilai tabel, maka hipotesisnya ditolak. Karena artinya itu kedua jenis tumbuhan itu tersebar secara tidak acak. Kemudian, jika asosiasi kedua jenis tumbuhan itu bernilai positif, maka ada interaksi. Namun jika bernilai negatif, maka tidak ada interaksi antara kedua tumbuhan tersebut. Nah, jadi jika semua tabel tadi ke-6-nya sudah adik-adik hitung dan adik-adik dapatkan, nanti diberi keterangan seperti yang sudah Kak jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat Kak sampaikan dan terangkan pada video kali ini. Jika masih ada yang diragukan atau ingin ditanyakan, adik-adik bisa tanyakan pada asisten kelas adik-adik masing-masing pada jam praktikum. Kak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.